Hi. Shalom, my beloved student. How are you? Welcome back to my channel, Teacher Christina Simanjuntak. Before we start our lesson, I ask you to pray by yourself in your heart. Pray is start. Pray is finished. Today, we will review all of the topic in chapter 1, living things and their life processes. So, my beloved student, please open your book from chapter 1, okay? Follow all of the video. Ikuti sepanjang video ini sampai berakhir ya. Nah, kita mau mengingat kembali apa saja yang kita pelajari dalam chapter ini, yaitu benda. Benda itu terbagi atas benda hidup atau makhluk hidup dan juga non-living things atau yang bukan makhluk hidup. And then life processes, proses-proses kehidupannya ya. Nah, teacher mau mengingatkan kamu kembali nih. Characteristic of living things yaitu Mrs. Nerve, movement, respiration, sensitivity, nutrition, excretion, and reproduction and growth. Pastikan kamu ingat kata kunci ini ya, Mrs. Nerve. Let's see first about life processes in human and animals. Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada proses kehidupan manusia ataupun hewan, yaitu yang pertama ada movement, yaitu bisa bergerak. Why movement is so important? Movement enables animals to look for food. Movement enables animals to look for shelters, and then movement enable animals to escape, untuk menghindar dari from danger, menghindari bahaya ya. And then nutrition. Yes, all of the living things need nutrition. Nutrition simply means eating ya, seperti makanan. The food and water taken by animals to convert energy, untuk mengubahnya menjadi bentuk energi. Energi itu digunakan untuk apa? Yes, animals need energy to move and grow. And then growth. Apa itu growth? Masih ingat? Yes, that's right. Growth atau pertumbuhan. Nah, setelah tadi animals eating, nutrition, so the nutrition helps living things to grow. Jadi nutrisi yang dimakan itu membantu pertumbuhan makhluk hidup. Okay? When a living things grows, it becomes larger in size. Bertambah besar. It also gains weight, juga bertambah beratnya, ya. And then sensitivity atau kepekaan. Nah, ini berhubungan dengan indera ya, panca indera. Ayo anak-anak teacher pasti sudah pernah belajar tentang panca indera ya. Nah, jadi setiap makhluk hidup itu peka terhadap lingkungannya jika ada yang berubah. Contoh kamu bisa lihat pada halaman 7 ya. Nah, seperti pada gambar ini juga seorang anak yang tiba-tiba melihat cockroach. Do you know what is cockroach? Yes, kecoa. Maka dia tiba-tiba spontan terkejut, surprising, okay? And then is respiration. Respiration is the process in which oxygen from the air and the sugar from the food is converted into energy. And then
The energy usable for life processes as to grow, repair their body and move. Jadi energi yang diperoleh dari proses respirasi itu digunakan untuk bertumbuh, memperbaiki sel-sel yang rusak dan juga untuk bergerak ya. Ini yang disebut dengan respiration. And then is excretion. What is excretion? Yaitu the process of removing waste and excess water from the body. Yaitu memindahkan atau mengeluarkan materi-material atau zat-zat kotoran dari dalam tubuh. Nah, apa contoh zat-zat kotoran tersebut? Carbon dioxide, water vapor, urine and sweat. Ya, karbon dioksida ketika respirasi, kemudian uap-uap air juga ketika respirasi, kemudian urin dan sweat, keringat ya. And then the last is reproduction. Yes. Nah, the reproduction is the process of producing a young from its parents. Nah, kamu masih ingat kan apa yang terjadi jika makhluk hidup tidak berkembang biak atau tidak bereproduksi? They will become extinct. Mereka akan punah. Seperti itu. Itu sebabnya makhluk hidup perlu berkembang biak. Paham ya anak-anak teacher ya? And now let's review life processes in plants. Ya. Like animals and humans, ya, sama seperti hewan dan manusia, tumbuhan juga melakukan proses-proses kehidupan loh. Masih ingat kan proses-proses kehidupannya? Ya, yang pertama ada nutrition. Jadi, tumbuhan juga memerlukan nutrisi. Tapi, seperti yang sudah kamu ketahui, bahwa tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang spesial. Dan, iya, kenapa teacher? Yes, karena mampu membuat makanan sendiri. Plants use sunlight to make the food. Menggunakan apa? Yes, cahaya matahari to make the food. Di mana dibuat makanan tersebut? Yaitu pada daun. Tepatnya pada apa? Masih ingat nggak? That's right, stomata. Yes, they contain a green pigment called is chlorophyll. Jadi, proses pembuatan makanan tersebut dilakukan pada zat hijau daun yang disebut sebagai klorofil. Dengan bantuan apa? Cahaya matahari, kemudian karbon dioksida dan air. Maka dihasilkanlah karbohidrat, itu zat gula, sugar, and then oksigen. Lalu yang berikutnya adalah growth. Tumbuhan juga bertumbuh ya nak. Ketika tumbuhan itu bertumbuh, ia bertambah besar, bertambah tinggi. Ya, when plants grow, they increase in size, height, and weight. Bertambah dalam ukurannya, bertambah tinggi, bertambah berat. Sama seperti hewan dan manusia. And then sensitivity. Yes. Sensitivity. Seperti yang sudah kamu pelajari, bahwa tumbuhan juga ada yang sensitif. Contohnya nih, ada yang masih ingat ini tanaman apa? Yes, Drosera. Drosera atau sandiu bisa juga disebut ya. Nah, tanaman Drosera ini mampu menangkap serangga dan mencernanya karena dia membutuhkan nitrogen yang dihasilkan dari si serangga. Ada juga tumbuhan yang lain. Ayo, siapa yang masih ingat? Benar sekali.
mimosa plant, and then Venus flytrap. The next life processes in plants are respiration and excretion. Yeah, during respiration, plants take in oxygen and excrete carbon dioxide and water vapor through tiny openings called stomata. Nah, jadi ketika tumbuhan berespirasi, tumbuhan mengambil oksigen dari luar, lalu mengeluarkan karbon dioksida. Nah, terjadi di manakah respirasi itu? Ada yang masih ingat? Betul sekali, yaitu pada daun, tepatnya pada stomata. Stomata are found mostly on the underside of leaf. Jadi, stomata itu berada pada permukaan daun. Tapi kok nggak bisa dilihat ya, teacher? Iya, hanya bisa diamati di bawah mikroskop, oke? And then is reproduction. Sama seperti hewan dan manusia, tumbuhan juga harus bereproduksi. Plants reproduce themselves to ensure that their kind does not become extinct. Nah, jadi perkembangbiakan ini bisa menjamin tumbuhan tersebut tidak punah, ya. Dan tumbuhan juga bereproduksi dengan berbagai cara, ya. Ada yang masih ingat anak-anak teacher? Betul. Iya, most flowering plants reproduce using seed. Seperti pada gambar animasi ini, ya. Berasal dari biji berkecambah lalu bertumbuh menjadi tanaman yang besar. Contohnya apa? Bisa tanaman mangga, apple, and the others. And then, non-flowering plants such as ferns and mosses reproduce themselves from spora. Ya, seperti yang sudah teacher jelaskan pada video pembelajaran sebelumnya, ya. Ada juga cara lain untuk reproduksi tumbuhan. Tidak melalui biji, tidak melalui spora, tetapi secara vegetatif namanya. Jadi, tanpa adanya perkawinan pada tumbuhan tersebut. Okay, my beloved student, this is all of the life processes in living things. And now, let's see how can we tell living things from non-living things? Yeah, what is the difference between living things and non-living things? Apa sih perbedaan makhluk hidup dan yang bukan makhluk hidup itu? Ya, seperti ada pada buku kamu. You can open your book, page 18 until 20, okay? Kalau living things itu can grow, can breathe, respiration, kemudian need food or nutrition, can move, can feel atau feeling, sensitivity, and then can reproduce. How about non-living things? Yes. Bagi yang bukan makhluk hidup, tidak bisa bertumbuh, tidak bisa bernafas, tidak bisa makan, tidak bisa bergerak, tidak bisa merasakan apapun, dan pastinya tidak bisa berkembang biak. So this is the difference between living and non-living things. Can you understand, my beloved student? Good job. It's time for quiz. Yay! It's time for quiz. Listen the question carefully. The question is, what can you tell about non-living things? One more, okay? What can you tell about non-living things?
write your answer on my comment column on my channel YouTube, okay? Tulis atau ketik jawaban kamu pada kolom komentar channel YouTube Teacher ya. That's all our lesson today. I hope you keep remember all of the topic in chapter 1. Stay healthy, stay at your home. Thank you.